Diwasiatkan beliau untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Kemudian beliau menyatakan juga ya bahwasanya secara bahasa apa sih wasiat itu? Kita perlu tahu bahwasanya wasiat itu adalah secara bahasa itu adalah sebuah janji ya kepada seseorang untuk agar orang tersebut mengerjakan apa yang telah kita janjikan. Contohnya, masalan guru kita berwasiat kepada kita agar kita selalu apa? Selalu rajin dalam belajar. Ini contoh daripada wasiat. Berarti kita harus melaksanakan wasiat daripada guru kita tadi, karena beliau telah memerintahkan agar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh para santrinya. Wahai thalabatul ilm, ya, saya wasiatkan kepada kalian untuk setelah keluar dari pondok mengajar. Berarti nanti kita setelah keluar dari pondok kita harus ngajar. Harus tambah ilmu kata guru kita tadi. Harus kita cari ilmu lagi. Ya, itu wasiat. Secara bahasa seperti itu wasiat. Tapi ulama fuqaha itu punya definisi tersendiri dalam wasiat. Ya. Sebagaimana ini semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada nasnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang makna wasiat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Di sini Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita. Ayat yang pertama ini menjelaskan wasiatnya Allah kepada kita semua. Berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar mengerjakan wasiat yang Allah sudah perintahkan langsung di dalam Al-Quran. Ya, walaqad wasayna, dan telah kami wasiatkan ya kepada alladzina utul kitab, yang telah kami datangkan kepada mereka itu kitab ya. Min qablikum, daripada orang-orang sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah dengar daripada pengajian kita bahwasanya Habib Abdullah Al-Haddad sendiri mengupas makna takwa itu bagaimana, sebagaimana kata ulama kan ya, takwa imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi ya zahiran wa batinan. Jadi takwa merupakan ya menjalankan perintah Allah ya, wajtinabun nawahi, dan menjauhi seluruh daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak perintah Allah. Contohnya seperti apa? Seperti Allah memerintahkan kita sholat yang wajib-wajib ya, seperti sholat, zakat, haji. Ini yang wajib. Kemudian wajtinabun nawahi. Apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya untuk bertakwa dengan menjauhi maksiat. Ya, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Seperti ya tidak meminum khamar ya, agar menjauhi orang-orang yang tidak seagama dengan kita ya, tidak sesuai jalan syariat kita. Nah, itu banyak sekali larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melakukan maksiat banyak, sebagaimana Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam Bidayatul Hidayah, banyak maksiat yang harus dijauhi ya. Ada maksiatul badan, maksiatul lisan, maksiatul udhun, maksiatul wajh, maksiatul ain. Dan ini semua yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali harus ya, kita kerjakan. Ya, ini karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi memerintahkan kita agar kita bertakwa kepadanya. Ya. Wattaqullah. Kemudian wasiat Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya. Wasainal insan, sesungguhnya kami wasiatkan kepada manusia itu biwalidayhi, kepada orang tuanya. Untuk apa? Ihsan. Ya, husna biwalidayhi, al-insana biwalidayhi husna. Yakni adalah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita agar kita ya kepada orang tua kita itu berlaku baik. Ya, karena kita sudah
mungkin mendengar daripada pengajian, terkhususnya di dalam Riyadhus Shalihin, sebagaimana yang sering dijelaskan guru kita Buya Said Hamid bin Umar Al-Habsyi mengatakan di dalam hadis yang beliau jelaskan, ya, bahwasanya ya, kita harus terus untuk berbakti kepada orang tua kita, ya. Orang tua kita, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita? Ya, ada cara-caranya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, kita mengatakan atau dalam bahasa Indonesianya saja itu dilarang. Ya, mim babil aula kita, ya, memukul atau melakukan hal-hal yang, ya, lebih dari ini, itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini melakukan perbuatan seperti ini, itu dianggap orang yang durhaka kepada orang tua. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah berwasiat untuk kita kepada orang tua itu husna, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua kita. Salah satunya kita di pondok. Dengan apa cara kita berbuat baik kepada orang? Ya, minimal kita mendoakan orang tua kita, taat sama dia. Dengan apa taatnya kita? Ya, dengan kita semangat belajar menuntut ilmu. Kita punya target waktu, kita selesaikan waktu. Karena kita tahu kita tidak mungkin selamanya kita berada di pondok pesantren. Pasti ada masanya kita keluar dari pondok pesantren. Nah, kita juga dinantikan kehadiran kita di tengah masyarakat. Itu bentuk daripada wujud baktinya kita kepada orang tua seperti itu. Ya, bentuk daripada baktinya kita kepada orang tua. Apalagi kita selaku penuntut ilmu ini harus lebih tahu hak-haknya orang tua kita. Harus lebih tahu kita daripada orang-orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Nah, ini harus kita bedakan antara seorang santri dengan yang bukan santri. Harus mengetahui hak-haknya orang tua, itu bagaimana mereka memperlakukan orang tua. Karena kita semua sudah diajarkan oleh orang tua kita. Kita semua pernah mengkaji kitab karangan Syekh Umar bin Ahmad Baroja, Akhlaqul Banin, bagaimana cara adab. Ya, di situ lengkap ditulis. Mulai dari adab kepada guru, kepada orang tua, kepada semua orang, bahkan itu ditulis dalam kitab itu. Kita tinggal pengamalannya saja. Ya, kita pengamalan butuh. Terlebih lagi kita santri. Bagaimana ketika kita bertemu orang tua? Ya, pertama kali santri itu yang akan dilihat oleh orang tuanya berakhlak. Dia ketika anaknya dilempar bahasanya sih. Ketika anaknya ditaruh di pondok pesantren kemudian pulang ke rumah menikmati masa liburan. Itu pasti yang dilihat oleh orang tua kita itu semuanya adalah akhlaknya. Akhlak kita ini bagaimana setelah keluar dari pondok. Entah itu liburan, entah itu selesai dari pondok. Pasti pertama akhlak kepada orang tua. Terutama bagaimana ketika istiqbal, ya, kita menyambut orang tua, atau kita awal pertama kali masuk ke dalam rumah, bagaimana salaman kita dilihat oleh orang tua. Ya, karena kita semua sudah diajari oleh guru-guru kita. Itu wasiat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di sini dijelaskan ayat-ayatnya tentang bagaimana wasiat Allah, sungguh banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Sungguh banyak sekali di dalam Al-Qur'an ada wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Ada wasiat Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ada wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk apa? Agar, ya, kita mengerjakan sholat dan zakat selagi kita hidup. Kemudian ada lagi, ya, wasiat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan masih banyak lagi. Itu hanya di dalam Al-Qur'an. Ya, belum lagi kita menelaah ke kitab-kitab hadisnya. Ya. Kitab hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama. Sallallahu ala Muhammad bismu khitami